Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kaworu Jiwa. Channelnya sang kekasih yang peduli dunia dan akhirat seisinya. Bahasan kali ini tentang kirim doa atau ziarah kubur. Apakah pahala sampai kepada si mayit? Tonton terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode yang ke-161. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masih terkait dengan kehidupan di alam barzah. Ada sebuah pertanyaan yang muncul di dalam forum kita yang menarik untuk kita angkat sebagai kajian dalam episode kali ini, yaitu terkait dengan kegiatan kirim doa kepada arwah atau orang yang sudah meninggal itu. Apakah kirim doa ini doanya sampai kepada mereka yang sudah berada di alam barzah? Kegiatan kirim doa ini memang lazim kita dengar di sekitar kita, baik bagi orang yang sudah wafat atau bahkan bagi orang yang masih hidup, misalnya sedang sakit, dilakukanlah kegiatan kirim doa. Nah, muncul pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal ini. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan kirim doa itu apa? Apanya yang dikirimkan? Apakah kalimat-kalimat doa itu yang dikirimkan seperti sebuah mantra yang dikirimkan kepada seseorang, baik yang masih hidup ataupun sudah wafat? Ataukah pahala dari doa itu yang dikirimkan kepada orang yang kita tuju, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat? Nah, di sini terjadi kerancuan yang harus kita urai supaya pemahaman kita menjadi pas seperti yang dianjurkan, diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mari kita mulai dengan memahami apa yang dimaksudkan dengan kirim doa. Apa bedanya dengan mendoakan? Sahabat sekalian, sepintas ini seperti sama, tetapi sesungguhnya esensinya sangat jauh berbeda. Mendoakan itu tertuju kepada Allah, bermohon kepada Allah, mendoakan seseorang, misalnya memohonkan ampunan kepada seseorang yang kita anggap misalnya melakukan kesalahan, kekhilafan, atau dosa-dosa. Bermohon kepada Allah untuk mengampuninya, bermohon kepada Allah untuk merahmatinya, berdoa kepada Allah untuk memberkati dan sebagainya. Itu adalah mendoakan. Sedangkan kirim doa itu terkesan tidak kepada Allah, tetapi mengirimkan doa, kalimat-kalimat teks doa, atau mungkin menganggap ada pahala di dalam doa, dikirimkan langsung kepada seseorang. Baik orang yang sedang sakit, kita kirimi doa supaya dia sembuh katanya. Atau orang yang sudah meninggal, sudah wafat, kita kirimi doa supaya dia diampuni oleh Allah. Kita kirimi doa supaya dirahmati. Kita kirimi doa supaya berbahagia di alam kematiannya atau alam sesudah kematiannya. Kirim doa itu terkesan langsung kepada seseorang yang dituju itu, dan kemudian seakan-akan meninggalkan Allah. Di situ yang tergambar dalam benak kita, kirim doa kepada seseorang, langsung tertuju kepada orang yang kita maksudkan itu. Nah, sahabat sekalian, bagaimana Al-Quran mengajarkan, bagaimana Rasulullah mengajarkan terkait dengan doa ini? Yang benar itu kirim doa ataukah mendoakan? Dari mana sumber asal-usul dari munculnya kegiatan kirim doa itu? Kalau kita telusuri, maka itu tidak bersumber dari dalam Al-Quran, tetapi bersumber dari hadis. Ada sejumlah hadis yang ditafsiri sebagai kebolehan atau bahkan perintah untuk melakukan kegiatan kirim doa itu. Mari kita baca beberapa di antaranya. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu berkata, Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa mendoakan ampunan bagi kaum mukminin dan mukminat, Allah akan menuliskan untuknya pahala sejumlah mukmin dan mukminat. Hadis riwayat At-Tabrani. Atau ada hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut ini. Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Dua hadis ini sering dijadikan rujukan untuk membenarkan bahwa kirim doa itu diajarkan oleh Rasulullah, baik bagi orang yang sudah wafat maupun bagi orang yang masih belum wafat atau masih hidup bersama dengan kita. Tetapi kalau kita mencoba melihat lebih detail teks kalimat yang ada di situ, sebetulnya ini bukan ajaran untuk kirim doa, melainkan untuk mendoakan orang-orang, saudara-saudara kita yang seiman, yang seagama, supaya mereka dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah, dan diberikan barokah dan segala macam kebaikan. Hadis ini sesungguhnya mengajarkan untuk mendoakan, bukan kirim doa. Tetapi sekali lagi sering digunakan sebagai argumentasi dalil bahwa kita ini dianjurkan, diajari untuk kirim doa. Sehingga kalau kemudian kita lihat pada kegiatan-kegiatan yang lazim di sekitar kita terkait dengan kirim doa, itu terasa ada lompatan makna dari mendoakan menjadi kirim doa. Kirim doa sekali lagi adalah langsung ditujukan kepada seseorang. Terkesan sebagai sebuah hadiah atas pahala dari doa yang sudah kita baca untuk seseorang itu. Supaya lebih jelas, maka kita coba lihat kalimat-kalimat yang sering digunakan untuk orang-orang, teman-teman kita yang melakukan kegiatan kirim doa itu. Di antaranya adalah kalimat-kalimat sebagai berikut ini. Ila jami'il ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususon aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masayikhana wa masayikho masayihina wa liman istama'na hahuna bisababih wa khususon ila ruhi lahumul fatihah. Untuk semua penghuni kubur dari kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, dari timur sampai ke barat, dari daratan sampai lautan, terutama untuk bapak dan ibu kita, untuk kakek dan nenek kita, dan para guru-guru kita, dan untuk siapa saja yang menyebabkan kita berkumpul di sini, khususnya untuk roh seseorang disebut namanya, bagi mereka Al-Fatihah. Ini adalah cuplikan dari serentetan kalimat yang sangat panjang dalam kegiatan kirim doa. Kalau kita lihat, kita cermati kalimat-kalimat yang ada dari apa yang sudah saya bacakan tadi, maka terkesan di situ bahwa yang dilakukan dengan kirim doa itu adalah menghadiahkan Al-Fatihah kepada orang-orang yang disebutkan tadi. Kepada para ahli kubur, kepada orang tua kita, kepada kakek dan nenek, kepada guru-guru, dan kepada siapa saja yang kemudian disebut salah satu khususon ila rohi, khusus kepada arwah seseorang yang disebut namanya, kemudian disebutkan lahumul fatihah, bagi mereka al-fatihah. Jadi sangat jelas kirim doa itu adalah menghadiahkan bacaan doa, khususnya dalam kalimat ini adalah Al-Fatihah. Nah, disinilah muncul pertanyaan yang membuat kita merasa rancu. Kenapa dihadiahi Al-Fatihah? Sesungguhnya Al-Fatihah itu apa? Kok dihadiahkan kepada mereka? Maka sebaiknya kita membaca apa yang menjadi isi dari Al-Fatihah itu. Apa yang dihadiahkan dari kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Fatihah,
yang sesungguhnya kita sudah hafal karena setiap hari kita membacanya berkali-kali. Tapi dalam kesempatan ini, supaya kita bisa merasakan isi dari Al-Fatihah itu, mari kita baca kembali apa isi Al-Fatihah itu sehingga kok dihadiahkan kepada orang-orang yang disebutkan di dalam kegiatan kirim doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Sahabat sekalian, isi dari Al-Fatihah itu kurang lebih satu adalah mengagungkan Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pengadilan saat kita nanti menghadap mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Yang kedua, Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita untuk hanya menyembah kepada Allah dan memohon pertolongan, memohon ditunjuki jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Nah, lantas ketika ini kemudian dihadiahkan kepada seseorang yang kita kirimi doa, sesungguhnya apa yang sedang dikirimkan? Sementara isinya sesungguhnya adalah mohon pertolongan kepada Allah untuk ditunjuki jalan yang lurus. Jadi tidak ketemu benang merahnya, kita ini menghadiahkan Al-Fatihah kepada seseorang itu. Sesungguhnya yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita bukan mengirimkan doa, melainkan mendoakan. Kalau mendoakan itu tertuju langsung kepada Allah. Ya Allah, mohon ampuni mereka misalnya. Tetapi kalau kirim doa, seakan-akan kita membaca doa sebagai sebuah mantra dan kemudian mengira di situ ada pahalanya. Nah, pahala ini yang kita kirimkan kepada seseorang itu, baik yang sedang sakit atau mungkin yang sudah wafat. Nah, di sini tidak ketemu benang merahnya. Yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, termasuk hadis yang tadi sering dijadikan rujukan itu, sesungguhnya bukanlah untuk kirim doa, melainkan mendoakan orang-orang yang sakit, mendoakan orang-orang yang mungkin sedang mengalami masalah, atau mendoakan orang-orang yang sudah wafat mendahului kita. Itulah yang banyak sekali diajarkan oleh Al-Quran dan kemudian juga oleh Rasulullah. Misalnya di dalam ayat berikut ini, dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berdoa, ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk mendoakan orang-orang yang terdahulu, beriman lebih dahulu dibanding kita. Mungkin masih hidup, mungkin sudah meninggal dunia. Tetapi yang diajarkan bukan kirim doa kepada mereka, melainkan berdoa kepada Allah. Mendoakan mereka supaya misalnya diampuni
dosa-dosa mereka itu dan diberi rahmat dalam kehidupannya, dalam keberadaannya sekarang ini. Atau di ayat yang berbeda surat An-Naml 19 misalnya, yang mengajarkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah, memohon nikmat dan rahmat untuk diri kita dan orang tua kita. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Demikian pula di dalam surat Al-Isra ayat 24, Allah mengajarkan kepada kita bukan untuk kirim doa, melainkan mendoakan orang tua kita. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Bertaburan di dalam Al-Quran, Allah mengajari kita untuk melakukan atau mendoakan orang-orang yang kita cintai, baik orang tua kita maupun sahabat-sahabat kita, saudara-saudara di dalam agama, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Sebagaimana yang diajarkan Allah di surat Ibrahim ayat 41 berikut ini. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yaumal yakumul hisab. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, yaitu hari kiamat. Jadi sahabat sekalian, apa kesimpulannya dari kajian yang kita lakukan terkait dengan kirim doa ataukah mendoakan orang-orang yang kita cintai, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat itu? Ternyata yang diajarkan oleh Allah dan kemudian dicontohkan, diteladankan oleh Rasulullah sesungguhnya bukan kirim doa, seperti mengirimkan sebuah mantra atau pahala dari doa itu kepada seseorang, baik yang hidup maupun konteks yang sedang kita bicarakan adalah orang-orang yang sudah wafat, yang ada di alam barzah. Kemudian kita kirimi doa itu dengan mengesampingkan Allah sebagai Tuhan kita dan di-bypass doanya langsung disampaikan kepada orang-orang yang kita maksudkan atau kita tuju. Bukan itu yang diajarkan. Yang diajarkan adalah berdoa kepada Allah, mendoakan orang-orang yang kita cintai, sahabat-sahabat kita, saudara kita, orang tua kita, kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Kita doakan, bermohonnya adalah kepada Allah, bukan dihadiahi pahala, karena pahala itu sesungguhnya bukan hak kita. Pahala itu haknya Allah. Kita tidak berhak untuk mengirimkan pahala itu, karena belum tentu apa yang kita lakukan itu sudah mendapatkan pahala. Iya kalau dapat pahala, kalau ternyata salah dan kemudian malah berdosa. Nah, jadi bukan wilayah kita, bukan urusan kita, bukan otoritas kita untuk menghadiahkan pahala, mengirimkan doa. Yang harus kita lakukan sesungguhnya adalah mendoakan, berdoa, memohon kepada Allah untuk memberikan ampunan kepada diri kita sendiri, kepada orang tua kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada anak-anak kita, kepada siapa saja yang kita cintai. Memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan doa itulah yang insya Allah akan diijabahi oleh Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang terhadap apa yang kita mohonkan itu. Allah berfirman di dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman,
berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita terkait dengan pertanyaan dari salah seorang sahabat kita di dalam forum kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.